Oke, yay, 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 yay. Yes, hari ini kita tanya mentor akan sedikit berbeda. Dan hari ini akan mendatangkan pakar Facebook Mastery. Seperti apa? Mari kita simak bersama Alberto Leonardo. Yes. Oke, kita akan berbicara mengenai Facebook Mastery. Pasang iklan di Facebook, memanfaatkan trik and tips dari Facebook bersama Albert. Yes, kita tunggu. Tanya mentor dibagi dua bersama Albert, dan nanti setelah itu ada satu anak yang sangat muda belia tapi jagoannya minta ampun, karena inilah yang dinamakan generasi baru, bisnis kekinian. Ya, ini yang mesti kita lihat. Kita akan belajar. Yes, Pak Albert Leonardo, please welcome Albert. Halo, 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 halo. Pak Albert, apa kabar? Baik, baik. Saya tadi hampir salah omong. Kenapa, Kong? Albert DiCaprio, saya bilang. Leonardo DiCaprio. Padahal Albert Leonardo gitu ya. Gitu. Jadi Albert DiCaprio, saya bilang, Pak. Oke, saya akan off-kan komentarnya, dan kalau nanti ada yang mau bertanya, seperti biasa di kolom bertanya saja. Pak Albert, Ya. bisnis zaman now berubah. Caranya berubah. Produknya sama, cara bisnisnya berubah. Ada ilmu kekinian. Ilmu yang kalau saya bilang tidak dipelajari di sekolah. Nah, ini nggak ada sekolah yang ngajarin seperti ilmu kekinian begini. Nah, makanya Pak Albert bawa satu namanya Ads Mastery. Boleh dengan kata pembukaan dulu. Apa itu Ads Mastery? Jadi Ads Mastery itu salah satu program online course saya, di mana Ads Mastery mengajarkan teman-teman kalau belajar dari sana itu bisa belajar cara menjangkau konsumen lewat iklan Facebook dan Instagram. Seperti yang kita tahu, pengguna Facebook dan Instagram itu sekarang mencapai sekitar 170 juta orang. Yang artinya kalau kita mengetahui cara beriklan di Facebook dan Instagram, kita bisa menjangkau 170 juta orang tersebut. Ya, basically Mastery tentang itu. Keren banget. Saya punya pengalaman yang menurut saya agak sedikit aneh. Waktu saya pasang iklan, zamannya saya pasang iklan, kita datang pasang iklan ke koran, lalu koran pasang. Besok keluar iklannya, telepon masuk. Zaman berubah. Pada waktu sekarang, zaman now, kita dulu di koran bilang, saya mau selipkan flyer, brosur, khusus untuk perumahan A, perumahan elit B. Saya masukkan satu. Koran itu satu koran masukkan brosur, satu koran masukkan brosur khusus untuk daerah tertentu. Tapi kita tidak tahu yang punya rumah itu baca apa enggak. Kita nggak tahu yang punya rumah itu laki atau perempuan. Kita nggak tahu yang punya rumah itu hobinya apa. Nah,
Sekarang pasang iklan, kita mau pasang iklannya di jalan mana, ibaratnya mau daerah apa, umurnya berapa, laki perempuan, hobinya apa. Pak Albert, dengan zaman yang seperti begini, kalau kita nggak belajar ilmu baru, menurut Pak Albert bagaimana ya? Saya lagi bingung sekarang. Zamannya saya pasang iklan tuh di koran. Sekarang korannya yang baca aja nggak ada. Ya, jadi saya juga pernah hidup di zaman itu ya. jadi zaman iklan di koran saya juga pernah jalanin. Ya, jadi kerasa banget bedanya sih. Misalnya saya iklan lowongan kerja ya, itu iklan baris cuma 3 cm kalau nggak salah. Itu bayar 300-400 ribu, dan itu compete sama banyak banget iklan-iklan baris lainnya. Jadi bayangin, kita bahkan setelah iklan itu mikir, sebenarnya orang kebaca nggak sih gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya kita mau iklan bisnis kita di halaman belakang, itu tentu lebih mahal lagi, jutaan gitu kan. Nah, jadi aku setuju banget seperti yang tadi kata Ko Anton, bandingin dengan iklan di sosmed, misalnya kalau menjangkau orang yang sama ya, saya nggak punya angka pastinya, tapi definitely jauh-jauh lebih murah dibandingkan iklan di koran gitu. Nah, jadi termasuk juga yang tadi Pak Anton bilang, kita bisa menjangkau segmen orang, segmen masyarakat, segmen konsumen yang sangat-sangat tertarget, bahkan jalan, interest, gender. Nah, dengan adanya konsep targeting yang sedetail ini, artinya individu-individu atau solopreneur lah kita bilang ya. Tiap orangnya sekarang juga pingin ada bisnis sampingan kan, pingin cari income sampingan gitu. Nah, kita katakanlah nama mereka solopreneur. Nah, solopreneur sekarang entry barrier-nya itu jauh lebih rendah untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi bayar iklan untuk testing ya, untuk awal mulai. Tidak perlu lagi bayar jutaan, puluh jutaan untuk memulai. Bisa mulai dengan puluh ribuan, ratus ribuan untuk testing menjangkau konsumen. Nah, terus untuk solopreneur yang punya produk yang sangat-sangat unik, itu dia bisa menggunakan targeting yang detail seperti ini. Kalau dulu kita mau jangkau konsumen yang spesifik ya, itu susah. Karena koran kan untuk semua kalangan. Jadi kadang kita cuma mau menjangkau konsumen yang spesifik yoga misalnya kan. Tapi kalau kita iklan di koran nasional, padahal yang orang yoga yang nonton koran itu kan cuma segelintir. Nah, dengan memanfaatkan iklan sosmed, kita bisa nih budget kita beritahu Facebook, iklan saya ini, saya cuma mau target ke orang yoga ini aja. Jadi budgetnya itu benar-benar maksimal ke orang yoga. Nah, itulah satu keuntungan yang sangat-sangat signifikan dari iklan online dibandingkan dengan iklan tradisional. Oke. Pak Albert, nanti diajarinnya gimana? Apa yang bikin, give me the reason, kenapa saya harus join kelasnya Pak Albert? Saya sih terus terang ya, begitu bisa IG Live dengan Pak Albert begini, aduh, seperti orang kan bilang, kalau zamannya saya nih, dapat durian runtuh. Kalau sekarang bukan bilang dapat durian runtuh, dapat satu pohon durian runtuh, bukan satu, runtuh semua. Wah, belajar dari super master gitu ya. Tapi banyak orang yang belum tahu. Coba Pak Albert kasih tahu. Kalau saya yang ngomong, nanti dipikirnya promosi gitu. Memang saya promosi ya. tapi Oke, Pak Albert. Tapi kalau saya ngomong kan juga promosi juga berarti. Nah, jadi iya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa. Iya. Jadi ya mungkin saya bisa ceritakan background saya sedikit ya. Jadi saya menjalankan iklan Facebook dan Instagram itu sudah dari tahun 2014. Jadi 2014 belajar sampai sekarang itu sekitar 6 tahun. Jadi pengalamannya itu pernah iklan jual t-shirt. Waktu pertama itu jual t-shirt itu langsung market luar negeri, market US. Nah, kemudian juga dropshipping, kita ngambil barang dari China, dari Indonesia, itu juga jualannya ke market luar, ke US, ke Europe. Jadi benar-benar kerasa banget manfaatnya. Nah, terus sekarang juga mulai, karena saya tahu lokal juga sebenarnya
potensinya bagus banget sih. Jadi sekarang saya juga mulai pelajarin aktif di lokal. Karena lokal kan agak beda ya sama luar negeri. Lokal kita harus tahu konteksnya, misalnya perlu COD, ya dan sebagainya gitu. Ya, kemudian, nah menariknya adalah online course pertama saya itu tahun 2015. 2015 itu kebetulan saya ada satu campaign di luar negeri yang lumayan dianggap successful gitu. Jadi saya diajak oleh partner untuk buat online course. But dia approach saya, itu orang US. But yuk lu buat course dong ngajarin, karena banyak orang pengen belajar nih cara jual t-shirt seperti kamu waktu itu. Jadi online course pertama saya itu justru malah dijual ke orang US. Jadi online course saya itu berbentuk Inggris. Jadi waktu awal saya juga deg-degan sih, deg-degan dalam arti apa bisa saya ngajar ke orang bule gitu. Tapi kenyataannya setelah saya, tapi partner saya itu dia bilang, ya udah you are too hard on yourself, lu nggak perlu mikirin terlalu rumit, deh udah lu buat aja, lu kan punya case study-nya udah jelas dong. Jadi saya rekam, itu rekamannya juga lama sih, 3-4 bulan, karena dalam bahasa Inggris kan, English is not my first language. Tapi setelah di launch ternyata responnya bagus gitu, responnya bagus. Ada respon yang menurut saya paling menarik adalah bukan karena course saya yang paling baik, karena saya tahu kalau course kita nggak bisa bandingin ya siapa yang lebih advance lebih apa, saya sih nggak bandingin itu. Tapi yang saya tangkap yang menurut saya berarti bagi saya adalah katanya pengajaran Albert itu detail, teliti seperti itu. Jadi sangat struktural. Dan waktu itu saya belum merasa apa-apa. Nah setelah di Indonesia saya juga ada membuat workshop, kemudian membuat ad mastery sudah 2 tahun lebih. Nah saya mulai menerima banyak testimoni yang mengatakan Albert menerangkannya itu sangat detail, sangat struktural. Nah, dari testimoni itulah saya semakin yakin, oh berarti strength saya itu memang di penjelasannya yang simple dan gampang dimengerti. Jadi saya juga nggak pernah bilang course saya itu yang paling hebat, enggak. Tapi mungkin saya bisa sampaikan strength saya itu yang mungkin di penjelasannya. Kalau saya pikir-pikir mungkin karena saya 10 tahun lebih itu, Pak Anton, itu sebagai guru matematika. Jadi challenge aku waktu itu adalah bagaimana membuat mata pelajaran yang kompleks, yang berupa angka-angka. Nah, kan murid saya kan itu kan banyak murid-murid, ada cowok, ada cewek, tau lah ya, kalau murid-murid SMA itu kan, apalagi yang cewek itu kan mereka concern-nya kan bukan di pelajaran, concern-nya ke boyfriend, ke apa-apa gitu. Nah, jadi challenge saya itu bagaimana membuat mereka tertarik sama pelajaran matematika. Jadi mungkin dari itu saya terbiasa untuk memikirkan gimana ya buat ini sesimpel mungkin, semenarik mungkin sehingga mereka mau dengar gitu. Keren. Ada pertanyaan. Oke. Bro Albert, kasih penjelasan tentang Facebook Pixel dong. Waduh. Apa itu? Saya malah nggak ngerti itu. Oke. Facebook Pixel itu adalah sebuah kode. Jadi ini memang agak teknikal, tapi saya rasa saya bisa coba jelaskan ya. Jadi misalnya bayangin kita punya website, kan kita berikan di Facebook ya. Kita berikan di Facebook, orang klik iklan kita, kemudian dia masuk ke website kita. Nah, bagaimana cara Facebook bisa tahu ada berapa orang yang masuk sampai ke website kita, kemudian klik beli gitu. Nah, caranya adalah supaya Facebook bisa tahu, kita harus pasang satu kode dari Facebook, kita pasang di sini. Nah, jadi ketika ada orang masuk ke website dan terjadi pembelian, jadi kode itu namanya Facebook Pixel. Nah, Pixel itu ibarat sekretarisnya Facebook. Jadi kita taruh sekretaris Facebook satu yang namanya Pixel itu di website. Jadi dia mencatat, oh hari ini ada berapa orang yang datang dari iklan Facebook ke website Albert. Nah, yang datang itu misalnya 100 orang, ada berapa yang beli gitu. Ada 3 orang misalnya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah, inilah yang tadi kata Pak Anton. Kalau kita iklan di koran, kita nggak bisa tahu ada berapa orang yang baca. Ada berapa orang yang mengunjungi website kita. Nah, tapi kalau dengan adanya Facebook Pixel, kita tahu nih, oh dari iklan ini menghasilkan 100 orang datang. Dari 100 orang itu ada 3 yang beli. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tahu nih, iklan ini sebenarnya perform atau enggak. Dia membawakan sales atau enggak. Nah, itu satu kegunaannya, yaitu mencatat laporan. Nah, yang kedua, kalau lebih dalam lagi, kita jelaskan, bayangkan iklan kita itu ada 5 misalnya. Ya kan? Nah, kenapa kita mau buat 5 iklan? Karena kita mau testing nih.
kalau saya mau jual casing handphone, itu pakai foto model cowok, megang casingnya lebih menarik, atau pakai foto model cewek, atau pakai foto model remaja. Nah, kita mau tes nih, orang lebih tertarik lihat iklan yang mana. Nah, kita buat 5 iklan foto yang berbeda. Nah, nanti 5 iklan ini, nanti kan orang klik, masuk. Nah, nanti tahu nih Facebook, dengan Facebook Pixel ini, Facebook akan bisa tahu, oh, yang hari ini ada 10 orang belanja. Nah, dari 10 orang itu, 3 itu dari iklan A, iklan cowok. 2 itu dari iklan cewek. 4 itu dari iklan anak remaja. Foto-foto remaja. Nah, berarti kita jadi tahu, oh, berarti foto remaja itu lebih menarik, gitu. Nah, itulah kegunaan Facebook Pixel. Keren. Ini yang namanya penjelasan yang susah tapi dijelaskan dengan simple. You are right. Ini kekuatan. Saya seringkali terpesona dengan figur guru dari SD, SMP, SMA. Kalau gurunya saya suka, saya jadi juara. Tapi sebaliknya, kalau gurunya saya tidak suka, saya kalau perlu itu saya quit saya kalau boleh saya walk out dari kelasnya gitu ya. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Nah, seringkali ini yang saya suka. Pertanyaan dijelaskan dengan bahasa sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tepat sasaran. Keren. Keren. Oke. Excellent. Ini masih ada pertanyaan lagi nih. Ya. Ko Albert, mau nanya dong, apakah CBO efektif untuk testing iklan? Aduh, CBO apa lagi? Saya CPO aja udah mau nggak ngerti-ngerti, tapi ini CBO ini. Gimana coba? Oke. Kalau tadi Facebook Pixel dalam, CBO itu lebih dalam lagi gitu. Wah, lebih dalam lagi. Lebih dalam itu maksudnya lebih technical. Jadi menurut saya langsung jawab pertanyaan tersebut aja. Jadi CBO itu efektif atau enggak untuk testing iklan itu bisa, tapi kalau saya pribadi itu masih menggunakan AdSet ABO, maksudnya AdSet Budget Optimization. Jadi saya tahu ini mungkin kalau sebagian besar orang kalau dengar ini kurang ngerti, tapi it's okay, saya jawab dulu untuk orang tersebut. I think we can go to the next question aja deh, supaya most people bisa dapat lebih banyak. Yes. Oke. Ko Albert, masih main international dropshipping? Ya, jadi saya sampai sebelum COVID masih main, tapi setelah COVID saya masih pending karena kemarin itu banyak banget orang yang minta refund. Gara-gara kan saya kirimnya kan dari supplier China ya, dari China itu kan kemarin Wuhan lockdown terus hampir semua China juga ke efek itu logistiknya. Jadi banyak banget customers yang udah pesan itu kita gagal kirim. Ide gagal kirim atau 3 bulan kemudian baru mereka aktif, baru kirim. Nah, jadi customers itu pada komplain, pada minta refund. Jadi waktu itu kami ngurus handle ini semua. Sampai sekarang belum karena masih kebetulan kemarin itu ada program prakerja, jadi agak sibuk di sana. Terus juga program marketing dan juga lagi testing lokal. But going to start soon juga sih international dropship. Oke, good. Kalau ads di Facebook nanti closing transaksinya di mana ya? Apakah Facebook bisa track jumlahnya? Oke, good question. Jadi ini ada hubungannya sama Facebook Pixel juga. Jadi kalau misalnya kita mau track iklan kita bisa tunjukin nggak dari iklan ini dapat berapa sales, maka kita perlu bisa pasang Facebook Pixel. Yang artinya Facebook Pixel itu harus bisa dipasang itu bisa dipasang kalau kita punya website. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau mau bisa di tag, itu alangkah baiknya kalau punya website sehingga kita bisa pasang pixel. Jadi biasa closing-nya itu bisa ke di tag walaupun nggak 100% ya ketepatannya gitu. Ya I would say 80-90%, tapi lumayan lah ya. Yang penting kan bisa ke track juga. Jadi saya suka kalau di lokal ya, saya suka menggunakan website. Jadi orang dari iklan, klik iklan, masuk ke website, dia baca-baca produk kita, foto dia lihat, oh tertarik nih, ada testimoni, oke, saya tertarik, saya pesan, dia klik tombol,
Setelah dia klik tombol, dia akan dibawa ke halaman form. Jadi form itu dia isi nama, alamat, mau pesan berapa. Nah, nanti form ini dia otomatis akan hitung ongkirnya berapa, total berapa. Nah, kemudian dia baru klik, barulah proses transfer dan sebagainya. Nah, itu bisa di-track sampai ke sini. Jadi kita tahu iklan kita itu membawa berapa orang yang sampai ke tahap pemesanan gitu. I like your style. I hope you are my teacher gitu ya. Iya, jelasinnya seneng banget. Saya beda generation ya, beda generation. Saya nggak ngerti yang namanya, ya ngerti dikit-dikit lah gitu ya. Iklan di Facebook apa segala macam. Tapi udah ke pixel ini kan udah lebih dalam lagi. Ini begini dalam lagi. Wah, tapi keren. I like your style. Cara neranginnya itu very simple, using a very bahasa yang enak gitu. Keren. Thank you. Sebab Albert mesti sadar juga, teman-teman mesti ngerti juga, yang pinter bisa ngajarin itu jarang. Biasanya yang pinter nggak bisa ngajarin. Ini yang faktanya. Makanya saya tadi bilang, guru ngajarnya nggak bisa, pinter apapun saya nggak bisa, jadi bodoh gitu kan. Tapi kalau gurunya pinter lalu ngajarinnya pakai bahasanya yang simple, seperti yang kamu ngajarin nih begini, ngomongnya enak. Sesuatu yang kita mengerti, tektokan pikirannya dibawa dulu kemana, simple, naikin dikit, then you explain. This is what I mean gitu. Oh, keren. Albert, keren banget. Itu dulu juga saya waktu ngajar itu, I think salah satu kepuasan itu adalah ketika kita terangkan mathematics, physics gitu ya. And then aku suka liatin muka muridnya itu. Aku udah jelasin terus aku liatin. Nah, kalau misalnya matanya tidak berbinar, oh gitu ya maksudnya. Itu satu kepuasan banget itu. Jadi waktu saya ngajar workshop offline itu tatap muka, itu saya senang banget. Setelah jelasnya saya lihat muka pesertanya itu. Nah, bisa kelihatan nih siapa yang berbinar, terus oh gitu ya selama ini ya gitu. Nah, maka itu salah satu passion saya juga sih sebenarnya mengajar. Ya, kamu lihat kan mata saya berbinar-binar gitu. Kalau Quantum mah tiap hari berbinar matanya. Oke, ini ada yang tanya. Ya. Sampai bingung saya nanya. Bro Albert, Facebook selalu sarankan iklan minimal 4 hari supaya efektif. Apakah ini benar? Oke, definisi efektif itu memiliki hasil kan gitu ya. Jadi mungkin saya bilangnya seperti ini. Saya juga men-suggest orang minimal testing iklan 4 hari sampai 7 hari. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma iklan 1 hari, terus kita cek hasil laporannya kan. Terus, oh hari ini saya udah spending 50.000 tapi nggak ada hasil gitu. Nah, terus jadi, oh ini apa efektif atau enggak ya gitu. Nah, terus dia matikan iklannya, ya udah stop gitu. Nah, padahal bisa jadi, dan sering banget itu sales datang di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah pertama, bisa jadi di hari itu, pembelinya itu lagi liburan. Ya kan, bisa hari Minggu. Lagi liburan nih, bawa keluarga jalan-jalan. Jadi, kalau dia lihat iklan pun, dia tertarik pun, dia belum sempat beli, karena dia lagi nyetir. Lagi bawa anak-anak jalan gitu kan. Nah, sampai rumah udah capek. Terus besoknya, kalau kita nggak jalankan iklan lagi, mungkin dia udah lupa. Nah, bisa jadi kalau kita iklan terus, hari ketiga dia lihat lagi iklannya. Oh ya, ini kemarin aku lupa nih. Aku sekarang mau pesan deh. Nah, baru masuk salesnya. Jadi bayangin, kalau kita hari pertama langsung matiin iklannya, berarti nggak ada sales. Itu alasan pertama. Hal kedua yang menyebabkan kenapa jalankan iklan perlu minimal 4 hari adalah Facebook di hari-hari awal tuh dia lagi belajar. Oh iklan Albert ini cocoknya itu mau ditunjukkan ke siapa ya. Jadi hari pertama mungkin Facebook menunjukkan ke orang yang kurang tepat gitu. Tapi hari kedua dia mulai tahu, oh kayaknya orang ini lebih respon ke iklan Albert ya. Hari ketiga, ya bener sih orang ini lebih respon. Nah, dari mulai hari keempat, hari kelima dia mulai nih, oke, kalau gitu saya mau fokus targetnya ke orang ini aja deh, biar Albert dapat hasil yang maksimum gitu. That's why give Facebook time to learn gitu. Berarti the answer is yes, do it. Nah, dan
ini yang saya suka lagi. Sorry ya, saya banyak muji ini jadinya. Tapi memang lagi perlu dipuji gitu ya. Saya sebenarnya jarang nggak begitu suka puji orang. Tapi kalau ada yang perlu saya puji, saya otomatis keluar. Seorang mentor, seorang coach itu diperlukan dalam bisnis. Kenapa? Untuk tadi ada yang tahu, udah tahu, dikasih tahu 4 hari. Tapi apa, kenapa, why 4 days, gitu kan? Yeah. Nah, Albert menerangkan secara details kenapa hari pertama, hari kedua, kenapa hari ketiga, dan hari keempat. Malahan Albert mengatakan, kalau bisa pasangnya 7 hari, bukan 4 hari. Kenapa? Hari keempat itu baru dia tahu persis. Hari kelima, sayang kalau kita udah berhenti kan? Padahal hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh. Nah, ini lebih maksimum. Dan ini hanya bisa dijalankan berdasarkan pengalaman. Bukan teori lagi. Teori is one thing. Tetapi pengalaman is everything gitu ya. Wah, oke. Dan juga Ini banyak bener yang nanyanya nih. Ya. Kalau 1 pixel itu bisa berapa fanpage ya? Atau hanya 1? 1 pixel bisa digunakan untuk beberapa fanpage dan beberapa website gitu. Oke. Bagaimana chance, aduh ini apa lagi, Teespring di masa COVID ini, karena otomatis banyak pemain baru yang join lagi, demotivat. Waduh, bahasanya Oke. it's not Jadi my Teespring- generation. Saya mesti belajar juga nih. Oh, enggak sih, kalau Teespring itu kebetulan cuma nama company sih. Jadi jadi Teespring itu nama company di US yang bantu kita itu jual t-shirt. Jadi kalau misalnya ada desain, saya iklanin ke Facebook, terus ada orang tertarik mau beli nih. Nah, Teespring bisa bantu kita untuk cetak kaosnya dan kirimkan ke konsumen kita. Jadi Teespring itu just a company's name gitu. Ya, Teespring adalah company yang saya gunakan untuk jualan waktu tahun 2015. Nah, jadi orang ini lagi nanya, masih oke nggak jualan di Teespring? Nah, Teespring itu berarti jualan kaos ya, jualan desain. Sekarang nggak cuma kaos sih, sekarang udah melebar ke, saya udah lama nggak main, tapi kayaknya udah ada ke pants, celana juga ada, tas juga ada. Nah, selagi orang masih memakai kaos, maka menurut saya tetap kita bisa jualan gitu. Nah, cuma kalau desainnya, kalau dulu enak banget sih, kita cuma desain simple, t-shirt, itu jualannya udah gampang banget jual. Tapi sekarang kan semakin banyak orang main ya. Jadi tentu desain kita itu harus konsepnya bagus, desainnya bagus, ya itulah challenge-nya. Terus tadi dia ada bilang sekarang lagi COVID terus demotivated gitu kan. I think bisnis, kalau kita mau masuk ke bisnis ya saya bukan, kalau bisnis mungkin Pak Anton lebih ngerti, lebih paham gitu. Tapi menurut saya kalau bisnis itu ya memang kalau kita mau masuk ke bisnis kita harus terima challenge itu. Challenge di mana bisnis itu selalu bergerak. Jadi kita nggak bisa, hari ini saya udah sukses, terus udah santai gitu. Buktinya Pak Anton sampai sekarang juga masih sangat semangat. Saya kan pantau juga IG-nya Pak Anton. Itu tiap hari tetap semangat, nah ini satu hal yang benar-benar saya kagumi dan saya jadikan sebagai pedoman juga. Jadi bisnis itu ya kita harus keep updated gitu. Keep updated. Memang itulah challenge-nya, dimana kalau orang-orang yang tidak bisa bertahan, ya kalau Anda bisa bertahan ya itulah kelebihan Anda. Yes, absolutely correct. Nah ini, apakah ada kelas online-nya tapi untuk kelas bertahap beginner sampai ke expert? Nah ini pertanyaan. Saya mau on-kan dulu dan saya mau kasih linknya. Nah teman-teman ini bisa di-copy linknya. Jadi salah satu yang tujuan kita IG Live hari ini adalah produk daripada Albert ini kita bisa jual di ATC Reseller. Nah, minggu depan kita akan mengadakan Zoom-nya. Bagaimana menjadi reseller, ada benefitnya, lalu juga bagaimana menjual dan details yang lainnya. Tadi kita sudah kasih lihat sepintas bagaimana seorang, menurut saya ini adalah guru idaman ya, guru idola, karena menerangkannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dari praktisi. Ini penting. Banyak yang lebih pintar mungkin dari Albert,
tetapi cara menerangkannya tadi sudah dibuktikan dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang simple, sederhana, dan yang paling penting ngerti. Coba diterangkan. Saya pernah ikut satu profesor yang jago banget gitu ya. Pernah dengar yang namanya Blue Ocean? Ya. Buku Blue Ocean itu orang Korea yang di Amerika. Dia datang ke Indonesia, saya hadir. Itu profesor jago banget bikin, makanya Blue Ocean. Bahasanya bukan karena bahasa Inggris lalu saya tidak mengerti gitu ya. Ya. Bahasa yang dia pakai terlalu sulit untuk saya bisa mengerti. Sampai-sampai saya tidak mengerti, dan setelah ada orang Indonesia yang mempelajari strategi Blue Ocean, baru saya mengerti, oh si Profesor Kim itu ceritanya begini. Tapi mungkin itu 4-5 tahun kemudian. Bayangkan 4-5 tahun kemudian. Bayangkan kalau saya 4 tahun pertama itu sudah ngerti, saya udah lebih kenceng lagi gitu ya. Oke. Ini yang nanti jadi teman-teman silahkan ikut, yang belum ikut silahkan bisa di ATC Reseller, dan di ATC Reseller kita akan kasih linknya untuk masuk ke Telegram daripada Pak Albert gitu ya. Oke, Pak Albert. Ya. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 2 menit lagi sebelum saya mau mengundang Vicky. Ya. Ada yang mau Pak Albert sampaikan? Ya. Paling yang bisa saya sampaikan ke teman-teman itu sekarang kita tahu ada PSBB, ada COVID. Jadi kerasa banget ya, online ini semakin dibutuhkan. Jadi saran saya buat teman-teman yang selama ini masih mikirin, ya mungkin selama ini udah tahu sih online penting, tapi karena belum terpaksa gitu, belum dipaksa. Nah sekarang boleh dibilang kita udah dipaksa nih. Nah saran saya mulai sekarang cobalah spend waktu, ya kalau sibuk coba spend sehari 1 jam, mulai pelajari dan mulai praktekin online. Nah saran saya sih mulai sekarang sih praktekin gitu. Spend time untuk upgrade yourself. Yes, ini ilmu kekinian, ini ilmu masa depan, dan kita ngerti bahwa pandemi ini adalah 5 tahun di depan ditarik ke depan, ke sekarang. Kalau kita nggak belajar, we lose, now or never. Gitu ya Pak Albert. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti di Zoom minggu depan. Saya akan link ini akan saya promosikan supaya semua orang ngerti kenapa harus belajar Ads Mastery. Gitu ya. Ya. Oke. Okay. Albert, thank you. Thank you guys. Bye. Saya akan mengundang Vicky. Nah, ini dia. Go live. Kok nggak bisa? Vicky unable to join. Kenapa ya? Vicky unable to join. Kenapa? Vicky nggak bisa. Vicky keluar dulu, nanti masuk lagi. Oke. Kita coba. Yeay! Vicky. Ko Anton selalu paling semangat, semangatnya berapi-api. Halo, malam Ko Anton. Keren. Oke. Tanya suaraku, gambarku. Kamu kelihatan aneh sih malam ini. Iya, kenapa?
Rambutnya dicat. Iya, udah ada dari lusa aku ngecat rambut ya. Keren, keren, keren. Oke, Vicky, ini saya mau tanya nih ya. Ini ada sesuatu yang saya curiga sama kamu. Iya, iya, kenapa kok? Kenapa Instagram kamu tadinya yang cuma 1.000, sekarang Iya. 35.000? Oke, jawabannya beli follower, enggak bercanda deng. jadi gini, uh, ya Sebentar, jadi oke. sebentar, sebentar. Ini Vicky, ini menarik. Banyak teman-teman yang tanya, Kak Anton, beli follower bagaimana? Saya bilang, beli follower itu gampang dan murah. Tetapi kalau followernya misalnya 20.000, yang ngelihat cuma 17, 18. Nah, itu beli follower. Iya. Vicky 35.000. Yang nge-like 12.000. Yang nge-view 20.000. Wah, itu bukan beli follower. Benar kan ya? Itu tanda-tandanya ya. Iya sih. Ah, oke. Yes, your explanation. Oke, siap. By the way, Konton ini komennya dinyalain kan ya? Soalnya di tempat aku nggak bisa lihat komen. Memang nggak dikasih lihat, belum. Oh, oke, siap. Nanti kalau ada yang mau tanya, tanyanya ke ini, ke kolom pertanyaan gitu. Siap. Oke. Iya. Iya, halo teman-teman Tanya Mentor semuanya. Thank you, Ko Anton, buat kesempatannya bisa ngisi malam ini. Iya, jadi singkat cerita aku perkenalan dulu lah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku salam kenal, aku Vicky, konten kreator dan sekarang aku konten di sosial media dengan tujuan pengen bantu teman-teman di sini untuk bisa mulai bikin konten dan bisa mencapai suksesnya entah itu di personal branding atau itu di jualan. Karena sekarang kan era apalagi di pandemi ya, kita makin sadar kalau go online, go digital segala macam itu makin penting dan konten itu ibaratnya kayak kita punya brand atau bisnis ini kita dan ini market, ini customer atau orang lain. Konten itu adalah jembatan yang menghubungkan brand atau bisnis kita ke customer ini, ke market. Tanpa adanya konten, nggak ada jembatan ini, maka pesan kita tuh nggak akan tersampaikan. Kayak bakalan putus di tengah lah. Nggak ada yang menjembatani. Jadi konten segitu penting. Sekarang kalau orang mau ngecek jualan kamu, mereka cek apa? Sosial media kamu. Mereka mau cek apakah kamu toko online-nya legit, kayak maksudnya dipercaya orang, mereka lihat mana? Mereka lihat sosial media kamu. Mereka mau cek kamu orang yang trustworthy atau mereka suka, itu lewat mana? Bangun personal branding. Jadi konten sepenting itu gitu. Dan bisa dibilang bahkan dalam ya amin dalam 2 bulanan kemarin kurang lebih bisa dibilang konten bahkan yang mengubah hidup aku kalau bisa bilang didramatisir ya tapi intinya ya kurang lebih 2 bulanan lalu jadi I think around 3 bulan lalu lah ya 3 bulan lalu itu kan kita lagi di masa pandemi dan waktu itu aku lagi mikir kayak aku tuh stuck selama ada 1 tahunan yang kayak kau Anton bilang 1.000 sampai 2.000 follower nggak gerak-gerak dan aku bingung kayak apa ya yang kira-kira salah sama konten aku udah collab kesana kemari loh bukannya aku nggak berusaha gitu kayak aku coba konten aku collab sama dari Ci Christina James Quiz segala macam but tetap aja aku nggak melihat ada pertumbuhan signifikan apapun dan selama 1 tahun angkanya segitu doang dan aku yakin teman-teman di sini yang nonton mungkin ada yang ngerasain hal yang sama dan waktu itu akhirnya aku coba duduk dan aku coba mikirin kayak sebenarnya aku sendiri udah tahu jelas belum sih aku bikin konten itu buat siapa dan mengenai apa dari situ aku baru sadar kayak selama ini aku bikin konten self development aku memang jadi kerja di tempat lain sebagai social media strategis, konten strategis, bantuin konten orang lain. Tapi untuk konten aku sendiri aja nggak bisa menetapkan kayak aku tuh mau bahas apa. Aku dulu tuh bahas banyak hal, public speaking, cara magang segala macem, dan aku nggak tahu gitu. Aku mau bikin konten buat siapa.
Dan akhirnya aku mutusin, oke, ilmu yang aku dapat dari pengalaman aku sebagai content strategist, manage konten orang lain, oke, aku terapin di akunku sendiri. Jadi untuk 1 bulan, I think selama intensif 1 bulan, tiap hari itu aku ngeriset audience. Jadi aku ngeriset siapa orang yang aku pengen bikin konten buat mereka lah gitu. Siapa yang jadi alamat, kayak siapa yang jadi target market konten aku. Dan tiap hari itu aku nge-polling. Bahkan sampai orang-orang yang polling di tempat aku, itu aku DM lagi dan aku nanya kayak, halo kak, salam kenal, aku Vicky, aku lihat kakak polling jawab di story aku, boleh minta waktunya sebentar, aku mau nanya-nanya supaya bisa bikin konten yang lebih bermanfaat. Dan aku ngeriset mulai dari masalah mereka kalau ngonten apa aja, keinginan mereka apa aja, dan juga kira-kira kebiasaan mereka apa. Itu selama 1 bulan. Aku ngeluangin waktu tiap hari untuk ngeriset itu. Dan singkatnya aku ngumpulin itu semua dalam satu, ya aku catat semuanya. Dan itu aku jadiin ide konten. Di bulan selanjutnya, aku secara konsisten konten selama 1 bulan, Senin sampai Jumat. Satu konten lah setiap hari, ya. Dan ya, dari situ mulai Amin nge-booming selama 1 bulan. Amin dikasih 10.000 followers dari situ. Nah, itu kurang lebih kayak perjalanan konten aku, dan ternyata ini membuktikan kayak yang namanya 1 bulan penuh konsistensi dan benar-benar niat mengenalin target market itu jauh lebih bermakna dibanding bertahun-tahun mungkin ya, bikin konten tapi kita nggak tahu kita bikin konten buat siapa, kita nggak tahu siapa, apa ya, kita cuma asal posting doang dan nggak evaluasi, dan itu bertahun-tahun tetap aja kan nggak ada hasilnya. Kayak aku sama 1 tahun nol hasilnya, tapi dalam 1 bulan ketika kamu mempraktekkan hal-hal yang tepat untuk ngebangun akun kamu, dalam 1 bulan things change gitu loh. Dan kamu bakal, apa ya, sometimes kamu bakal bahkan nggak ngira itu bakalan terjadi gitu, gitu sih. Keren banget, keren banget. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Ko Albert? Apa hubungannya sama Ko Albert? Kayak ditanyain hubungan relationship. Oke. Hubungan aku sama Ko Albert uncle dan ya, uncle ya, aku manggil Ko Albert kayak udah nganggep kayak Bukan itu. Bukan. Jadi ya. setiap yang ikut kursusnya mastery dari Ko Albert dapat pelajaran konten dari Vicky. Betul, betul. Ya, jadi gini, buat teman-teman di sini yang lagi nonton, khusus ya yang buat teman-teman yang join ATC Reseller. Nah, tadi kan aku ada ceritain soal pengalaman aku ngebangun akun, dan juga kurang lebih 2 tahun pengalaman aku memanage konten di sosial media orang lain, baik itu personal branding atau yang jualan. Nah, dari situ aku kumpulin semua pengalaman aku, dan apa aja sih yang aku lakuin, apa aja test trial errornya, supaya teman-teman di sini nggak usah habisin banyak waktu kayak aku, trial and error, tinggal ikutin aja panduannya. Sekali lagi yang aku bilang, 1 bulan ngikutin panduan yang tepat dan benar-benar fokus grow akun itu jauh lebih berharga dibanding bertahun-tahun wasted, terbuang gitu aja, kita cuma asal posting gitu. Nah, karena itu aku rangkum itu semua di dalam Sika. Sekarang aku lagi bangun akademi, namanya Start Your Content Academy. Dan di situ tadi tujuannya buat bantu teman-teman mulai bikin konten, dari strateginya, cara nyari ide, gimana cara postingnya supaya optimal, sampai kira-kira kayak apa aja yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menghasilkan dari Instagram kamu gitu. Nah, itu semua ada di dalam course aku. Dan buat teman-teman yang tadi kembali lagi beli dari ATC Reseller, itu bisa dapat eksklusif course-nya Ko Albert, jadi bisa dapat beriklan, plus bisa dapat gimana cara bikin konten dari aku. Jadi bisa dibilang ini combo yang combo maut karena bukan hanya kamu diajarin, kalau di Ko Albert kamu diajarin cara untuk nyari traffic, cara buat nyari orang. Di tempat aku, kamu diajarin untuk cara bikin konten supaya iklan kamu lebih efektif. Karena pastinya iklan bukan hanya strategi doang, tapi iklan juga kalau kontennya nggak bagus, ya kamu nggak bakalan narik siapapun lewat iklan kamu gitu. Jadi itu
khusus buat yang daftar lewat ATC Reseller gitu loh. Dan untuk Oh, sekarang, kenapa aku bilang eksklusif? Karena sebenarnya pendaftaran course aku sekarang lagi ditutup. Jadi untuk nanti buka lagi masih beberapa bulan yang akan datang karena aku lagi rombak, lagi tes and trial juga di dalam Sika. Nah, cuman khusus buat teman-teman yang join dari ATC Reseller itu bisa dapat tadi course-nya Ko Albert plus course-nya aku gitu. Jadi ya kenapa itu eksklusif karena itu. Gitu. Oke, jadi ini bagi yang belum kenal, Victoria Wong adalah sama-sama dengan Tommy Wong. Oke. Yang Tommy Wong itu papahnya, ini anaknya. Nah, gitu. Sebab udah banyak yang nanya, Victoria itu Vicky bukan, Vicky itu Victoria bukan. Waduh, saya bilang ya. Jadi ada sebagian yang tahu namanya Vicky, ada sebagian tahu Victoria, anaknya papa gitu. Oke. Nah, kelihatan komennya sudah dihidupkan, udah kelihatan ya? Udah kelihatan komennya nyala lagi. Ya, nyala lagi. Nah, jadi minggu depan kita mulai mengadakan Zoom untuk supaya bisa lebih mengerti dan bisa lebih tanya jawab lebih bebas begitu ya. Karena kalau di IG Live ini nggak begitu interaktif. Nah, kedua adalah bahwa apa yang didaftarkan ini adalah plusnya dari ATC Reseller. Daftar kursus kelasnya Pak Albert, Ads Mastery, dapat juga konten, cara bikin konten. Dan tadi Vicky bilang bener, mau jago ngiklan seperti apapun, tapi kalau nggak bisa bikin iklan yang bagus bagaimana? Itu betul. Tadi ada yang tanya pertama kali, Pak Anton kok botak sekarang? Personal branding. Kayak orang ingat, botak. Iya, Anton tadi botak. Iya kan ya? Victoria Wong lagi di itu apa namanya? Ini lagi di warna. Iya, bagian daripada grup band Pink. Blackpink enggak. Iya, ini iseng-iseng sebenarnya, iseng-iseng selama pandemi. Iya, nggak apa-apa. Ini yang namanya adalah personal branding. Ini ada yang tanya nih. Gimana caranya biar kontennya nggak stuck? Oke, maksudnya mungkin ide kontennya kali ya. Ini pernah aku bahas di dalam feed aku juga. Jadi intinya supaya ide konten nggak stuck itu perbanyak referensi yang pertama. Karena seringkali stuck itu karena kitanya sendiri sebagai konten kreator kurang banyakin referensi. Dan yang kedua sering-sering komunikasi sama target market. Jadi dari aku sendiri yang tadi aku ceritain pengalaman aku ngeriset market sampai aku bisa bikin stok ide konten selama 1 bulan itu karena aku nanya mereka, aku benar-benar komunikasi sama mereka. Dan riset target market ini nggak sesusah yang kamu pikirin, kayak bahkan kamu bisa mulai dari lingkungan sekitar kamu, teman-teman kamu, saudaramu yang mungkin sesuai sama target market kamu. Misalnya target market kamu mama-mama muda, terus teman mamamu kebetulan punya kenalan teman muda atau gimana gitu. Nah, bisa mulai dari situ. Atau bahkan kalau kamu malu-malu bisa mulai dari komunitas online, bisa mulai dari ngintipin orang tuh sering komen apa di akun kompetitor. Jadi banyak banget cara ya untuk supaya nggak stuck ide konten. Dan yang terakhir adalah paksakan. Kayak nggak ada cara lain untuk konsisten selain dipaksain. Karena kalau misalnya kita nggak ngebangun habit bikin konten, itu kita akan mudah untuk kehilangan ide dan akan mudah juga untuk nyerah di tengah jalan padahal lagi mau mulai bikin konten. Karena itu ketika kayak mager atau apa segala macem, paksain aja. Nanti akan kebangun sendiri habitnya. Kayak otak bahkan merasa kayak, aduh hari ini nggak upload konten, kayak ada sesuatu yang salah gitu loh. Itu sih dari aku. Keren banget. Ada satu hal yang saya pelajari dari kamu, Vicky. Pada saat saya lupa di bagian mana, tapi itu yang nyantol. Jadi di sana kamu bilang,
jangan malu untuk bertanya kepada follower kamu. Iya, betul. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Tanjung Lesung. Saya pergi ke Tanjung Lesung, lalu saya tulis di situ. Saya mau ke Tanjung Lesung. Sebaiknya aktivitas apa di sana yang bagus? Usul, banyak banget. Tapi ada yang menarik satu. Saya, Pak Tung Desem, Pak TDW, nulis. Tapi dia bilang, dia nulis gitu ya. Nanti saya cerita belakang. Dia nulis sesuatu. Pergi ini, bagus Pak Anton. Tapi apa yang dianjurkan Pak Tung, saya tidak lakukan di trip pertama. Alasan saya apa? Susah. Susah. Bikinnya Pak Tung mengusulkan saya di Tanjung Lesung itu naik kapal pagi-pagi, lihat matahari pagi, dan makan pagi di satu pulau. Halo. Jadi agak muter nih. Halo, Vicky. Halo, halo, halo. YouTuber. Halo, halo. Halo, halo. Oh, Lagi ngepost ini. Vicky. Oke. Nah, halo, Mas. udah oke ya? Udah Halo. oke? Ya, udah denger. Oke. That's Iya. signal. Halo. Oke, sudah. Kedengeran, Vicky? Halo, Kedengeran? tes. Halo, tes. Iya. Saya sudah bisa Halo. dengar. Apakah Iya. suaranya dari Vicky? Oke. Iya, Nah, saya terusin lagi ya. Saya terusin lagi. Intinya udah mulai saya aman. ya. Oke, intinya saya baru lakukan apa yang Pak Tung sarankan di trip yang kedua. Dan ternyata sekarang ini sunrise boat dan breakfast in the island jadi favorit, walaupun susah untuk dibikinnya. Nah, itu yang saya melihat bahwa saya punya ide sesuatu yang dari Aduh. tadinya kan saya pikir di my Instagram gitu ya. Halo. Sinyalnya lagi nih. Vicky, are you there? Oke, kita sambungin lagi ya. Vicky. Oke, halo, tes. Oke. Ini sinyalnya lagi Pak. Iya, intinya adalah bahwa Oke, halo, tes. yes, masih kedengeran? Oke, Vicky, Aman. ya, kita ada kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Bukan closing, tetapi menurut saya ceritain lagi dong sedikit lagi tentang konten ini untuk personal branding sangat penting. Apa yang perlu diperhatikan? Contoh saya lah traveling gitu ya. Tiap hari saya postingnya tentang jalan-jalan terus. Oke, ya, by the way tadi udah ada temen yang nanya gimana cara join ATC Reseller. Itu ya bisa klik link yang udah di-pin sama Ko Anton, atau bisa DM tanya mentor juga, nanti dapat linknya. Oke, jadi kalau untuk ini untuk konten buat personal branding ya, bukan ke arah jualan. Maksudnya personal branding memang pada akhirnya kita jualan, cuman awalnya kan dari personal, dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya menurut aku, dari yang pertama adalah selalu riset target market. Jadi kita tuh mau ngebantuin siapa, dan pastiin
Sebenarnya ini yang sering orang-orang ngomong dengan niche, tapi simpelnya aja, aku nggak mau beribet. Intinya itu coba cari sesuatu yang sesuai sama passionmu, sesuai sama apa yang kamu suka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang kamu bisa, atau setidaknya kamu punya pengalaman di situ. It doesn't have to be kayak sesuatu yang kamu udah expert atau apa, tapi setidaknya kamu punya pengalaman. Dan yang ketiga, itu sesuatu yang orang butuh. Yang ketiga ini yang paling penting, karena bisa jadi misalnya kamu suka sesuatu, tapi belum tentu di luar sana orang butuh gitu. Nah, coba cari, yang pertama itu, coba cari ketiganya ini, apa sih yang bisa, apa satu topik konten yang bisa ada tiga hal ini dalamnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu sering-sering riset market, kembali lagi kayak apa aja masalah mereka, apa aja keinginan mereka, dan apa aja kebiasaan mereka. Dan kadang-kadang kita ini suka asumsi di sini, kayak kita merasa kalau kayaknya aku bikin konten skincare misalnya, kayaknya aku cuman ngeposting misalnya ngeposting ciri-ciri tips gimana cara supaya anti jerawat kayaknya udah cukup gitu. Padahal mungkin di luar sana ada market yang nanya misalnya kayak, iya aku tahu aku jerawatan, tapi aku pakai skincare yang ini dan aku merasa nggak cocok karena kulit aku kering. Nah, itu gimana segala macam. Jadi sering-sering tanyain ke market, karena belum tentu apa yang kita asumsi itu beneran ada yang di luar sana gitu. Aku dulu juga sering asumsi orang itu nggak punya ide stuck bikin konten itu karena apa ya? Karena nggak punya modal, jadi kayak nggak punya skill desain segala macam. Tapi faktanya ternyata orang stuck bikin ide konten ya karena mereka kurang referensi, kurang hal-hal yang seperti itu. Nah, ini kan aku nggak tahu kalau aku nggak riset gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu pastiin postingan yang kita bikin itu perbanyak di edukasi kok Anton. Jadi nggak apa-apa jualan sesekali, cuman yang namanya di Instagram orang buka sosmed itu buat dihibur, dikasih informasi atau baca sesuatu yang kira-kira bermanfaat lah buat dia. Beda halnya ya kalau orang ke Tokopedia segala macam, mereka memang ke sana mindsetnya udah mau beli. Kalau ke sosmed kan enggak, kita semua buka sosmed bukan buat beli barang sejujurnya. Jadi karena itu kenapa aku bilang kalau kamu posting konten jualan, siap-siap engagementnya rendah, dan itu nggak apa-apa gitu loh. Cuman kamu harus selingin kalau memang kamu mau interaksinya naik, followernya naik, kamu harus selingin sama konten edukasi. That's the only way untuk grow di sosial media sekarang. Dan konten edukasi itu nggak harus ikutin apa tren yang sudah ada. Misalnya sekarang lagi ngetren karosel, terus kamu jualan pempek. Coba kamu lihat hashtag pempek atau hashtag pempek Palembang, hashtag pempek Indonesia. Konten yang ada di bagian top itu bukan karosel, konten yang ada di bagian top di hashtagnya. Kamu jadi coba cari terus lihat yang bagian top, itu konten-konten yang ngetop tuh kayak review makanan, terus kayak foto pempek yang lezat segala macam. Jadi itu yang bakalan disukain sama orang, bukan kamu bikin edukasi soal apa bedanya pempek lenjer dan pempek bulat, atau bahasa pempek itu berasal dari mana. Orang sudah tahu sebenarnya, they already know, kayak mereka udah tahu soal pempek, mereka cuma pengen tahu kelezatan pempek kamu tuh apa bedanya dari yang lain. Jadi jangan langsung ada tren yang baru dan kita langsung lompat, tapi benar-benar pahami customer kita ada di tahapan mana. Kayak kalau pempek kan mereka udah tahu, nggak perlu diedukasi lagi, mereka cuma perlu diedukasi kelezatannya gitu loh. Jadi benar-benar tahu customer kita ada di mana gitu. Intinya sih it's all about market, kayak semuanya soal market. Kadang-kadang kita mau mulai bikin konten, kita mikirnya kayak, kalau aku pajang DP-nya kayak gini, aku pengen dong DP aku kayak gini, aku pengen dong bio aku kayak gini, aku pengen dong tampilan feed aku estetik kayak begini, aku. Padahal sebenarnya kita coba berpikir nggak sih, coba nempatin diri kita di posisi market dan bilang, oke, kalau market aku lihat DP aku kayak gini, apa yang mereka pikirin sih? Kalau market aku ngelihat feed aku kayak gini, apa sih yang mereka pikirin? Kalau mereka lihat bioku kayak gini, mereka mau follow nggak? Jadi coba ganti dari aku saat mulai bikin akun jadi mereka, kayak market maunya apa, dan kira-kira mereka tertarik nggak kalau begini gitu. Keren banget, keren banget. Oke. Ini sebentar lagi akan timer, tapi saya suka sekali. Satu adalah ini generasi zaman now, bukan generasi zaman saya lagi.
Jadi bukan, jangan berpikir rambut putih lalu bisa pinter. No, rambut pink sekarang itu pinter gitu ya. Rambut apa aja bisa pintar. Tadi ada, ini udah timer. Oke, Vicky, thank you, terima kasih. Dan bagi yang mau